Suara Kebenaran pada Senin 3 Juli 2023 bertema Kehidupan Konkret. Saudaraku, sadarkah kita bahwa wajah kekristenan yang asli telah berubah dari masa ke masa? Dan kita yang hidup di abad 21 sebenarnya kita telah mewarisi kekristenan yang telah banyak berubah. Tetapi puji Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan mau menemukan wajah asli dari kekristenan, kita pasti menemukannya. Jadi kalau bicara mengenai kembali ke Alkitab atau back to the Bible, itu bukan hanya bicara soal pengajaran yang biasanya standar, ukuran atau parameter dari Bible adalah ajaran-ajaran yang telah diakui oleh gereja-gereja sebagai kebenaran yang alkitabiah atau kebenaran yang murni atau asli. Kita mau back to the Bible bukan berdasarkan ajaran yang sudah ada, melainkan kita kembali ke Alkitab sesuai dengan apa yang Alkitab tulis. Dan kita tentunya meminta Roh Kudus menolong kita. Kita serius mencari Tuhan, Allah yang tidak berubah, Allah yang maha hadir, Allah yang berbicara, dan Roh Kudus yang menuntun kita bisa membawa kita kembali kepada wajah kekristenan yang asli. Kurang dari ini bukanlah kekristenan. Kurang dari ini palsu. Inilah wajah kekristenan. Jangan digantikan dengan keberagamaan, liturgi, hukum, atau dengan etika budi pekerti yang baik. Sebaik apapun, itu bukan standar kebenaran. Injil itu kabar baik. Tentunya bukan baik menurut siapapun, melainkan baik menurut Allah. Di mana di dalam Injil, manusia dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula, untuk layak menempati dunia yang akan datang. Anugerah bisa mengubah relasi atau hubungan kita dengan Allah yang tadinya sebagai musuh karena dosa. Tapi oleh kurban Tuhan Yesus, kita menjadi sekutu, kita diperdamaikan, kita dibenarkan. Dibenarkan bukan berarti otomatis kita ini benar. Anugerah tidak mengubah kodrat, tidak mengubah karakter kita secara otomatis, tetapi mengubah relasi kita atau hubungan kita dengan Allah. Sebab dengan anugerah itu, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menerima meterai Roh Kudus. Tetapi itu potensi untuk mengalami perubahan, supaya kita benar-benar. Bukan hanya dibenarkan, tapi benar-benar benar. Supaya kita bisa berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya status yang kita akui, melainkan keberadaan sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Harus berproses. Saudaraku, memang serupa dengan Yesus itu abstrak. Tapi tidak menjadi abstrak ketika proses itu berlangsung dalam setiap individu. Dan individu tersebut bisa mengalami bagaimana perubahan hidup, pembaharuan hidup di dalam dirinya. Yang akhirnya kita bisa memanggil Aba, ya Bapa. Kekristenan harus dirumuskan dalam kehidupan konkret, pribadi demi pribadi, dan tidak ada yang sama. Karena setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda.
Tetapi Roh Kudus yang Maha Kuat, Maha Hadir, yang adalah Roh Allah sendiri, akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Inilah proses yang harus terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Proses itu akan membuat seseorang mengalami pemisahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini bukan sekadar menjadi lebih baik, lebih bermoral, lebih berbudi pekerti, tidak. Manusia lama ini benar-benar ditinggalkan. Proses itu dirasakan dan tidak bisa diceritakan, diungkapkan kepada orang lain, karena ada karya Roh Kudus yang begitu pribadi sifatnya dan konfidensial. Sangat rahasia dalam setiap hidup seseorang, sehingga dia menjadi manusia baru. Kalau orang bicara soal kelahiran baru, ribuan, belasan, bahkan puluhan ribu lembar buku karya ilmiah menulis tentang hal itu. Namun, itu tidak menjawab keselamatan. Sebab yang menjawab adalah proses konkret setiap individu, di mana dia mengalami proses dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi, ketika kita percaya Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Tapi, keadaan kita masih manusia lama. Kita harus bisa melihat dua manusia itu di dalam diri kita. Kita harus mengalami proses pertumbuhan sampai terjadi pemisahan. Ini tidak dalam sekejap, tapi lewat proses. Mulai ada pemisahan. Terus bertumbuh. Inilah prosesnya, harus semakin berubah sampai bisa terpisah. Ini baru lahir baru. Ini baru namanya menjadi anak-anak Allah. Seperti Paulus yang mengatakan, "Aku telah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku." Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan," itu berarti kita tidak bisa mengenakan manusia lama, tapi juga manusia baru. Kita memang masih mengenakan tubuh dosa, tapi kita tidak boleh menurutinya. Roma 7 adalah proses yang dialami Paulus. Dan ketika ia berkata, "Aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat aku lakukan," dia sudah mulai menemukan dua manusia di dalam dirinya. Lalu jelas juga dikatakan di dalam kitab Galatia, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging perlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Tetapi sebagian kita ini rata-rata masih menyatu, belum sampai terpisah. Bagaimana proses perpisahan itu terjadi? Jika, yang pertama, kita sungguh-sungguh serius belajar kebenaran, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Roma 8 ayat 31 dan 32. Firman itu memisahkan jiwa dan roh. Yang kedua, hiduplah di dalam doa. Di situ dia mulai punya kepekaan untuk merasakan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang tidak. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Paulus, "Aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat kulakukan." Pasti tidak bicara mengenai hukum. Itu bicara mengenai apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tetapi harus dimulai dulu dari usaha untuk menjadi baik. Orang tidak mungkin sempurna kalau tidak baik. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.